hidup kita. Oleh karena itu kami persilakan jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak sambil diiringi oleh Elajar saksofon. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri menyanyikan pujian Haleluya Tapujima. Haleluya Tapujima amata Tuhan debata. Sangap nabadiai tadokma mauliate. Kita nyanyikan baitnya yang ketiga. Haleluya ditondi nasangap nabadiai tadok mauliate.
Mari kita berdoa. Terpujilah nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan satu-satunya yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat kami. Kami menaikkan nyanyian kami, tembang kami kepada Tuhan di surga. Dan kami bersyukur karena kami dikumpulkan di sini dan kami boleh bersama-sama menaikkan semua ini kepada Tuhan yang layak menerima segala hormat kami. Karena itu ya Bapa yang baik, kami berdoa supaya kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu melalui Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Sehingga kami menikmati persekutuan yang indah dengan Allah kami, Tuhan kami yang hidup, yang karena Engkau kami ada. Dan bagi Engkau kami ada. Dimuliakan nama-Mu kekal selama-lamanya, dan biarlah Tuhan memberkati dari awal sampai akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, jangan duduk dulu, mari kita bangkit kembali. Ya, karena kita akan menortor bersama. Iya. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Marolop-olop Tondiki sebagai ungkapan sukacita kita karena kita telah ditebus oleh Allah di dalam Kristus Yesus dari kuasa maut itu. Betapa besar pengorbanannya sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Oleh karena itu kita angkat pujian Marolop-olop Tondiki. Mari kita sambil menortor bersama. Marolop-olop Tondiki, ainang ditobus Yesus. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Marolop-olop Tondiki, ainang ditobus Yesus. Kamu sudah sambil menortor Bapak Ibu. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Kita nyanyikan lagu ini dalam versi bahasa Indonesia. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Dikasih padanya serta menyanyi keindahan, indah harinya Yesus membasuh dosaku. Kulihat dari menebus perjalanan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh. Indah harinya, indah harinya Yesus membasuh dosaku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita membaca Mazmur bertanggapan kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 10 kita akan membacanya secara responsoria
Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu dan saudara saya terkasih ayat kedua, begitu bergantian sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Demikianlah pembacaan Mazmur tanggapan kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari STT Trinity Parapat dengan judul Arti Hidupku.
kesaksian pujian yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswa STT Trinity Parapat kiranya boleh menghibur dan menguatkan komitmen kita. Apakah arti hidup kita yang sebenarnya? Bapak Ibu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan pujian, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, jiwaku memuji-Mu Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allah. Musik memuji. When Christ shall come with shouts of adoration. Kita nyanyikan pujian ini dalam bahasa Inggris. When Christ shall come with shouts of adoration and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art. Kita nyanyikan kembali refnya, then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dari lubuk hati kami yang terdalam, kami mengaku bahwa Engkau sungguh amat besar. How great Thou art. Ketika di bulan-bulan terakhir ini kami juga terus mengalami bagaimana cuaca yang kadang-kadang mengerikan. Kilat sambar menyambar, di mana-mana terjadi bencana. Hujan deras yang terus-menerus terjadi di bagian lain. Ada yang kekeringan, tetapi ada yang mengalami malapetaka. Tapi kami dibuat mengerti bahwa sesungguhnya Allah kami yang maha besar, Tuhan kami pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan sungguh amat baik. Kami memuji Tuhan atas karya ciptaan Tuhan. Dan kami memuji Tuhan atas penebusan yang Tuhan kerjakan sendiri bagi kami. Sehingga kami umat Tuhan boleh dari lubuk hati kami yang terdalam mengatakan bahwa Engkau sungguh amat besar. Terpujilah nama-Mu Allah Tritunggal,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkatilah perenungan firman Tuhan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk bagi para pemimpin pujian dan singer. Iya, Shalom. Masih boleh nggak dibilang selamat tahun baru? Boleh lah ya, karena di mana-mana sih bona tahun kan. Iya, selamat tahun baru juga kepada kabar gema ya. Kepada anak-anak kami di STT Trinity dan kepada siapa saja yang menyaksikan live streaming kita. Ya, tema hari ini memang kita pilih adalah tentang hidup, adalah tentang Tuhan, tentang Allah kita. Kenapa kita memilih judul ini? Karena kita memulai seringkali setiap pergantian tahun berganti tahun. Kita masih ada, puji Tuhan ya. Kita masih ada di sini gitu ya. Banyak yang sudah pergi dan itu semua di dalam plan-nya Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Dan bagi kita tahun berganti tahun, bagaimana kita menjalani hidup ini adalah tergantung bagaimana kita memandang hidup ini. Siapa pusat dari kehidupan itu? Gitu kira-kira ya. Jadi bagaimana kita menjalani hidup ini adalah tergantung bagaimana kita memandang hidup ini. Di dalam setiap tahun, akhir tahun seringkali resolusi apalah gitu ya. Semua kita melakukan evaluasi akhir tahun dan seterusnya. Tetapi kadang kita menimbang-nimbang kegagalan dan tahun lalu itu saya banyak gagalnya. Tahun lalu saya bersyukur, saya berhasil dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau kita melihat itu dari kacamata kita barangkali. Mungkin akan sangat berbeda dari kacamata Tuhan. Kegagalan demi kegagalan yang kita alami seringkali menjadi suatu justru titik poin di mana Tuhan di situ mengangkat kita dan itu adalah sesuatu yang baik. Nah, jadi cara kita menjalani hidup ini adalah tergantung dari cara kita memandang hidup ini. Itu sebabnya kita kasih judul hidup adalah tentang Allah, hidup adalah tentang Tuhan. Ya, kita masuk kepada slide. Slide-nya mudah-mudahan di sini agak terbaca. Iya. Slide di sini saya akan pakai di sini karena ini dipotong-potong oleh Stanley tadi karena terlalu kecil, jadi nggak apa-apa dipotong di situ, tapi saya akan ambil dari sini supaya saya punya contekan. Dari Roma pasal 11. Kita akan masih sama-sama akan membaca bergantian dari Roma pasal 11 ayat 33 dan 36 ini ya. Kita akan membuka Alkitab kita. Saya akan bersama-sama membaca dengan wanita bagian yang pertama ayat ganjil, lalu yang pria berbalas-balasan dengan kita. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Apakah di sini ditayangkan? Enggak ya Stan? Oke, berarti kita melihat kepada Alkitab kita masing-masing ya. Saya harap semua membawa Alkitab atau ponsel. Mari kita sama-sama melihat, membaca. Yang wanita bersama-sama dengan saya. Selanjutnya kita berganti-ganti dengan pria. 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagian ini nanti yang akan kita bahas. Yang setiap bulan ini menjadi simbol ini kita ya, semboyan kita ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini menjadi semboyan kita selalu, termasuk di STT Trinity. Ini setiap kali firman Tuhan akan jadi mereka akan ibadah bukan seperti kita tiap bulan ya, tapi
tiap ibadah Rabu kah itu atau ibadah mereka akan selalu seperti ini. Itu sama dengan di PMK Jakarta. Hampir semua PMK Jakarta itu mulainya dari PMK Jakarta. Jadi setiap kali ibadah akan dimulai dan diakhiri dengan ini, gitu ya. Jadi sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Nah, sebelum kita masuk kepada ini, kita melihat ini Roma 11 ayat 33-36 ini yang ada di tayangan kita. Ini disebut di dalam bahasa, kalau di Alkitab bahasa Inggris atau di dalam komentrinya, ini adalah doksologi. Doksologi, kita tahu doksologi berasal dari doksa dan logos. Doksologi artinya ada pujian bagi kemuliaan Allah. Ungkapan pujian bagi kemuliaan Allah, maka sering disebut doksologi. Surat Roma dikatakan dalam satu komentari atau banyak komentari adalah merupakan sebenarnya esai dari teologi Paulus lebih daripada surat semata. Ini adalah esai teologi dari mulai pasal 1 sampai pasal terakhir. Ini adalah esai teologi dan menurut John Murray dalam ininya komentrinya, bagian ini, bagian pasal 11 khususnya doksologi menyebutkan bagian ini adalah klimaks dari surat Roma. Ini adalah klimaks dari surat Roma. Suara itu cukup kedengaran ya, walaupun ini ya. Oke. Bahwa ini adalah klimaks dari surat Roma. Ketika Rasul Paulus telah membentangkan sedemikian dari mulai pasal 1 tentang berbagai macam hal, nanti kita lihat outline-nya, outline-nya. Maka diakhirinya dengan ini. Lalu kemudian nanti pasal 12 dan seterusnya adalah hal-hal praktis. Secara ringkas outline-nya seperti ini, surat Roma. Kebenaran bahwa pasal 1 dia akan menyebutkan kebenaran datang dari Allah yang sudah menampakkan kuasa ilahinya melalui karya alam semesta. Makanya tadi kita menyanyikan itu, gitu ya, bahwa dimulainya dari berapologetika tentang ini, bahwa bangsa-bangsa manapun tidak bisa menyangkal bahwa ada pencipta terhadap bumi ini, itu Allah, Tuhan Allah kita. Lalu dia sebutkan tentang kebenaran itu datang dari Allah, lalu bahwa manusia semua berdosa dan tidak ada satupun yang benar. Mau bangsa Yahudi, bangsa Yunani, bangsa kafir, bangsa apapun, semua berdosa, tidak ada satupun yang benar. Makanya dia sebutkan pasal 3 itu jelas sekali ya, kita pasti hafal itu pasal 3, tidak ada seorang pun yang benar. Lalu kemudian bab selanjutnya, pasal selanjutnya, bahwa kebenaran dianugerahkan. Ketika semua manusia telah tidak ada jalan keluar, maka kebenaran dianugerahkan melalui Kristus, yaitu keselamatan oleh Kristus yang diterima dengan iman. Dia menyebutkan itu, bahwa ketika semua tidak ada yang benar, tidak ada jalan keluar, maka keselamatan dianugerahkan oleh Bapa di surga melalui oknum kedua, Yesus Kristus. Kebenaran dianugerahkan melalui Kristus. Lalu kebenaran itulah yang diperhitungkan Allah. Yang lain tidak diperhitungkan Allah. Semua orang boleh membangun berbagai macam hal, mesbah-mesbahnya. Tidak diperhitungkan Allah. Yang diperhitungkan Allah adalah kebenaran melalui Kristus. Lalu selanjutnya buah-buah oleh Roh Kudus di dalam hidup baru. Itu mulai Roh Kudus bekerja pasal 8 dan seterusnya, praktisnya nanti pasal 12. Di tengah-tengah itu ada tentang bagaimana bangsa Israel menolak Kristus. Itu di pasal 9. Nah, waktu dia berapologetika tentang ini, disinilah keluar itu. Pasal 11 tadi. Ketika bangsa Israel menolak Kristus, justru disitulah Tuhan membukakan keselamatan. Di dalam Roma ya, dibukakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itu tentang outline Roma. Ya, teruskan. Nah, jadi di akhir presentasi teologis Paulus ini, ia sungguh terpesona akan rencana keselamatan Allah yang membuat dia spontan mengatakan tadi yang kita baca, oh alangkah dalamnya hikmat dan kebenaran Allah. Oh alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah, tidak terselidiki. Itu diambilnya dari mana? Ketika dia merujuk kepada mengungkapkan kekagumannya, itu merujuk kepada perjanjian lama. Itu ada saya tuliskan di situ di Yesaya 40 di ayat 41. Itu semua
dia merujuk ke sana. Ketika dia begitu kagum, bagaimana Tuhan membukakan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain. Yang tadinya dia juga ada di dalam kepungan bahwa itu hanya untuk Yahudi. Dia di dalam lingkup pengetahuan itu. Dan ketika Tuhan membukakan, dia begitu terpesona akan pengetahuan yang dan rencana Allah tadi. Teruskan? Iya. Nah, kita kemudian, ya betul Hen. Betul itu. Jadi kita akan fokus kepada yang ini sesudah ini. Roma 11 ayat 36 dan saya sandingkan dengan 1 Korintus 8 ayat 6 yang ekspresinya mirip. Jadi Roma 11 ayat 36 itu yang mengatakan tadi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Saya sandingkan dengan 1 Korintus 8 ayat 6 yang sama ekspresinya, mirip ekspresinya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah terjadi dan yang karena Dia kita hidup. Nah ini ya, ekspresinya mirip. Gitu ya, esensinya mirip, dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Ini kita lihat ya. Ya, kita lanjutkan. Satu persatu kita akan kita akan telaah. Karena kita tiap bulan melakukan ini, tapi kayaknya kita nggak pernah telaah satu-satu. Untuk ini saya akan agak sedikit keluar dari eksegesi karena saya akan masuk kepada topiknya. Mungkin kalau orang yang punya eksegesi murni, dia akan enggak seperti itu. Tapi saya masuk kepada topik. Jadi izinkan saya masuk perenungan ini kepada yang sifatnya topikal. Ya, dari Dia. Apa artinya dari Dia? Bahwa segala sesuatu ada dari Allah. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Asal mula segala yang ada. Teman-teman, karena ini adalah lingkungan persaudaraan kita teman-teman. Jadi saya akan masuknya PA ya. Kira-kira gitu ya. Bahwa Allah yang dalam Kejadian pasal 1 disebut apa? Dia disebut Allah, Elohim. Di situ belum ada kata Tuhan Allah loh. Nanti kalian lihat lagi. Nanti kalian yang udah belajar teologi udah tahu ini. Ya, bahwa di dalam pasal 1 Dia adalah Allah yang berelasi dengan ciptaan. Dia menciptakan semua terjadi, katakan. Apa yang Dia ciptakan? Terang Dia ciptakan, matahari, bulan dan bintang Dia ciptakan. Itu semua ada. Tumbuhan, laut, udara, cakrawala Dia ciptakan. Itu disebut kata Elohim. Perhatikan nanti ya. Yang masing-masing Allah. Masuk ke pasal 2, dia bicara tentang Tuhan Allah. Ada kata Tuhan. Yang kalau dalam bahasa ini, itulah yang disebut Yahweh. Tuhan Allah. Di dalam pasal 2, nanti dia bicara Tuhan Allah. Itu di dalam relasi khusus dengan manusia. Yang nanti kalau kita perhatikan dalam sesudah Kejadian pasal 2, masuklah nanti dengan Abraham. Di mana Tuhan Allah ini, Tuhan kata Yahweh ini adalah yang dinyatakan sebagai Allah perjanjian, covenant. Pasti ngerti kalau mereka yang udah belajar. Covenant, ini adalah Allah perjanjian kita. Artinya, di sini udah bicara dengan umat. Yang nanti, jadi Tuhan Allah mengatakan kepada Abraham di pasal keberapa itu dari Kejadian, aku mengikat perjanjian denganmu. Tuhan pencipta semesta alam mengikat perjanjian dengan seorang manusia. Ya, nanti dia bicara. Jadi kata-katanya nanti ya, kalau kita rajin Bible reading, perhatikan kata-kata, setiap kata Allah, Tuhan Allah. Nah, yang nanti di dalam Keluaran diperkenalkan kepada Musa dengan sangat jelas. Ya bukan? Yang dia sebut I am what I am. Aku adalah aku. Namaku. Ini sesuatu, tapi kita nggak bahas yang ini ya lebih dalam. Itu di dalam ini kita dengan Pak Paul ada itu di dalam WA group kita itu ada. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Allah pencipta semesta alam yang begitu besar itu, Dia adalah nanti kita lihat adalah pencipta manusia yang kata pemazmur nanti disebut apa anak manusia ini. Gitu ya.
Oke, kita masuk kepada alam semesta. Allah alam semesta. Itu tadi suka, makanya saya tadi menyanyikan itu dengan sangat sepenuh hati. Sebab Tuhan, kata Mazmur 148, juga di Mazmur 24 tadi, sebab Tuhan memberi perintah, maka semua tercipta. Itulah dia terhadap segala yang ada sebelum kita masuk kepada manusia. Sebab Tuhan memberi perintah, semua tercipta. Ayub 38 akan membuat kita sangat terpesona sebetulnya. Waktu dikatakan, ia meletakkan dasar bumi, memberkas ikatan bintang kartika, memimpin bintang biduk, mengatur konstelasi bintang-bintang. Di mana, kitab mana yang pernah secara detail mengatakan ini? Tuhan mengatur bulan menjadi penentu waktu dan matahari tahu akan saat terbenamnya. Pemazmur telah mengatakan itu ribuan tahun yang lalu. Sementara astrofisikawan mengatakan di akhir-akhir terakhir. Nah, karena itu saya tertarik untuk teman-teman, saya tadi udah sebutkan akan ada 2 buku yang saya rekomendasi. KBD kan harus baca buku dong. Kalau kita mau bertumbuh sungguh-sungguh, mari kita bacalah buku-buku seperti ini. Ini lompatan tersingkat satu buku, satu dahsyatnya Adonai Tritunggal. Ini saya kira Bang Sudung udah punya. Ini buku-buku yang luar biasa, pasti Bang Sahab juga udah punya lah. Itu. Ya, jatuh lagi nanti. Iya, ya. Jadi buku ini bicara tentang, nanti kalian baca ya, jadi dibaca ya. Buku ini bicara tentang, kita lanjut deh. Ya, salah satu dia mengutip tentang Isaac Newton. Kita tahu lah Isaac Newton siapa ya, gitu ya. Dia mengatakan sistem paling indah dari matahari, planet dan komet ini hanya bisa timbul dari arahan dan kekuasaan keberadaan yang cerdas. Saya tulis keberadaan, being yang cerdas dan penuh kuasa. Ketika orang mengatakan apa ada Tuhan, dan begitu banyak orang yang masih mengatakan, cukup banyak sekali malah, lebih banyak barangkali daripada kita yang udah kenal Tuhan ini. Apakah benar ada penciptaan? Karena nanti pertanyaan mereka adalah berbagai macam hal, kejadian-kejadian. Ya masa kalau iya ada Tuhan, maka kejadian bencana sebegini dan seterusnya. Banyak kali orang mati dan segala macam. Nah itu ya. Lalu Isaac Newton mengatakan, salah satu, kita udah tahu siapa Isaac Newton, fisikawan, bahwa sistem paling indah dari matahari, planet dan komet ini hanya bisa timbul dari arahan dan kekuasaan, keberadaan yang cerdas dan penuh kuasa. Kekuatan ini bicara tentang ada sesuatu, ada dia yang menciptakan ini semua. Dalam salah satu yang dikutip di dalam buku tadi, salah satu astrofisikawan namanya, dia mengatakan bahwa bumi ini ada di galaksi yang tepat, yaitu galaksi Bima Sakti. Cukup jauh dari pusat dan supaya menghindari radiasi berbahaya yang datang dari lubang hitam supermasif. Itu menurut fisika. David pasti tahu. Dan menghindari komet super panas yang mengorbit. Tetapi tidak boleh terlalu jauh. Supaya apa? Karena kalau terlalu jauh, bumi tidak memiliki unsur-unsur untuk kehidupan, yaitu karbon, nitrogen, dan oksigen. Kira-kira itulah di buku ini. Karena itu dia harus tepat. Nah persis seperti tadi pemazmur mengatakan, siapa tadi? Ayub mengatakan, ia meletakkan dasar bumi, memberkas ikatan-ikatan bintang, memimpin bintang biduk, mengatur konstelasi bintang-bintang, komet-komet itu. Itu pencipta kita. Bumi membutuhkan jumlah waktu yang tepat untuk mengelilingi matahari. Bagaimana kalau tidak tepat? Kira-kira bagaimana kalau tidak tepat? Benturan yang terjadi bagaimana kira-kira? Dan sejak kapan kita kiamat? Itu yang terjadi kalau tidak tepat. Tadi saya cerita-cerita sama Kak Masron, meteor aja kalau jatuh menimpa kita, habis. Pernah nggak? Googling, nanti di googling ya. Pernah tidak meteor jatuh?
di New York. Habis meteor jatuh, meteor itu kan bagian kecil. Meteor itu cuma bagian kecil dari bintang tadi, salah satu bintang. Kalau dia jatuhnya dia selalu di atmosfer udah meledak. Maka yang saya googling di situ, ada satu kali meteor besar banget, namanya meteor besi, jatuh tahun 1947 dan jatuhnya itu di Rusia. Tapi dia meledak di atmosfer yang sehingga serpihannya sampai ke bumi dan membuat tumbang macam-macam pohon, tapi tidak sampai merusak lingkungan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi kepada kita, kita nggak pernah tahu apa akibat. Itu Tuhan kita. Itu bicara tentang atmosfer, bintang-bintang dan segala macam. Bagaimana dengan, ya lanjutkan. Bagaimana dengan kehidupan? Keajaiban alam nampak juga dalam makhluk hidup. Ribuan jenis burung dan ikan dengan jumlah yang pernah dicatat perkiraannya jumlah 3,5 miliar untuk konsumsi manusia dan hewan-hewan lain. Disebut 20 ribu jenis burung, belum termasuk subspesies, dan 32 ribu jenis ikan yang jumlahnya 3,5 miliar tadi. Untuk siapa? Diciptakan Tuhan untuk predator, termasuk untuk kita. Mazmur 104 mengatakan, burung-burung pelandu kambing hutan dan singa-singa, termasuk manusia, menanti makanannya dari Allah. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Itu yang terjadi. Bagaimana predator dipuaskan oleh Tuhan dengan sirkulasi kehidupan. Saya pernah berapa kali kita bawa firman dalam lingkungan kecil kita. Saya pernah menyinggung tentang Discovery Channel yang suka saya tonton. Ketika jutaan ikan-ikan di lautan Pasifik dan Atlantik, dia harus pergi, ketika mereka udah dewasa, mereka harus pergi ke sungai-sungai untuk melanjutkan hidup. Mereka bertelur di seluruh sungai-sungai yang ada, dan itu bertepatan dengan masa beruang kutub selesai hibernasi, benar ya? Selesai berhibernasi 6 bulan. Dan pada waktu itu mereka bangun dengan kelaparan. Bagaimana mereka hidup? Mereka makan ikan-ikan yang udah datang menyerahkan diri. Nah, ikan-ikan sudah bertelur dan mereka dimangsa termasuk oleh kita, termasuk oleh hewan-hewan yang lain. Telur itu menetas dan kemudian pergi lagi ke laut lepas, untuk kemudian dia akan berkembang biak. Dan berkembang biak nanti dia akan waktu mau bertelur, dia akan datang lagi ke sungai-sungai. Itulah siklus kehidupan. Tetapi Tuhan, kalau kita mengerti bahwa itu Tuhan membuat persis seperti yang dikatakan oleh Mazmur 104 ini. Bahwa Tuhan Allah memberikan makanan kepada ciptaannya. Betapa hebatnya Tuhan kita. Betapa mengagumkannya alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan dengan begitu teratur. Paling nanti yang merusak siapa? Manusia. Karena manusia melewati batas di dalam mengkonsumsi dan melakukannya untuk kepentingannya. Hewan-hewan tidak. Dia akan melakukan itu, predator dengan secukupnya. Sehingga kalau kita perhatikan dari tadi yang kita kutip juga, itu Mazmur, bisa muncul kepada seorang pemazmur dari ribuan tahun yang lalu kalimat, bila kulihat langit buatan tanganmu dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Apakah manusia, anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? Pemazmur itu, Daud, begitu terpesona dengan apa yang dia lihat, walaupun dia mungkin tidak tercatat sebagai seorang Einstein atau Isaac Newton atau siapapun ahli fisika atau ahli ilmu alam, tapi pemazmur Daud telah mengatakan itu. Siapa anak manusia ini? Siapa kita? Lanjut, Sen. Yang kedua, dia pencipta langit dan bumi. Siapa kita? Dia Tuhan saya. Itu ya. Dia Tuhan saya.
Ketika dia begitu besar, dia pusat semesta, dialah segala-galanya, sumber awal dari segala being, dari segala yang ada, dari segala being ya, dari segala ada. Dia adalah Tuhan saya. Dia adalah Tuhan yang kepadanya saya bisa berbicara. Dia adalah Tuhan yang begitu dekat dengan saya. Dan karena begitu dekatnya, kadang-kadang kita lupa bahwa dia itu adalah yang sangat besar. Apalagi kalau kita lagi membaca bencana di sana sini, membaca, dan itu begitu menakutkan kita. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang memberi ini semua. Allah yang menciptakan, manusia merusaknya. Allah yang menciptakan itu dari dia. Tetapi dia sangat peduli dengan kita, sampai Mazmur 139 mengatakan, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan. Matamu melihat selagi aku bakal embrio. Bahkan rambut di kepalaku terhitung oleh Tuhan. Tulang-tulangku tidak terlindung. Ia mengenal anggota tubuh kita secara pribadi. Entah ada cacat atau sempurna. Sesungguh-sungguh sempurna. Dia mengenal anggota tubuh kita secara pribadi. Ya, Louis, dia mengenal anggota tubuh Louis secara pribadi. Itu Tuhan kita. Ada orang yang mungkin kita lewat. Oh ya. Ada. Jadi ada yang dia mengenal anak-anaknya, entah bagaimana sifatnya, entah anggota tubuhnya tadi ada yang enggak sempurna atau metabolisme darahnya cepat sekali membuat kolesterol. Ada yang begitu, Pak Liel. Ada orang makan banyak-banyak lemak, dia enggak kolesterol loh. Coba tanya sama Bu Ani, Kak Ani. Kenapa kolesterolnya bisa begitu tinggi, sementara dia langsing dan dia tidak makan banyak seperti kita. Tapi bisa. Tuhan tahu. Sampai setiap orang sekalipun anak kembar, apanya yang berbeda? Apa? Sidik jarinya berbeda. Berarti setiap orang unik di hadapan Tuhan. Unik di hadapan Tuhan. Kalau demikian, dengan dia mengenal kita, entah kita itu, ini saya tulis tadi, melankolik atau cepat sensitif, cepat tersinggung, ya. Kalau sensitif cepat tersinggung itu melankolik, agak-agak mirip itu. Atau dia mungkin pendiam atau cuek, berwatak keras, suka bicara, nggak mau dengerin orang, senangnya bicara. Nanti masing-masing itu ada karunianya diarahkan kemana-mana. Ada yang seperti itu. Memang istri dari sononya. Anak karena saya 5 aja di rumah, kalau misalnya bilang, oh dari bapak mamanya, enggak, beda-beda kok. 5 orang beda-beda banget wataknya. Itu ada yang kayak ini, ada yang kayak itu, ada yang dari opungnya, ada. Bisa seperti itu. Tapi Tuhan mengenal. Tuhan tahu IQ kita cuma 100 atau 160, tahu. Terus apa yang mau kita sombongkan? Orang semua dari Tuhan. Apakah kita akan menjudge? Kamu kurang pintar, saya agak kurang cocok ngomong sama kamu, kamu kurang ini. Ada yang kita sombongkan. Orang segala sesuatu datangnya dari Tuhan kok. Atau adakah yang membuat kita minder? Karena saya gak terlalu baik dibandingkan orang lain. Bukankah dia, dari dia, kita katakan dari dia. Oke, ada kesalahan barangkali di tengah-tengah kehidupan ini. Entah bagaimana dibesarkan atau apa, ada. Tetapi ingat baik-baik bahwa dia mengerti detail kita. Ketika kita yang mungkinnya minder gara-gara dari dulu adalah satu keluarga yang kurang mampu dan segala macam, akhirnya kita jadi minder atau rasa kayaknya kurang aja dibandingkan orang lain. Oh, Tuhan mengerti. Tuhan mengerti itu. Teman-teman, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin sama seperti ini, level kualitas cara berpikirnya, kayaknya kita gak terlalu bermasalah banget. Tapi ada saatnya teman-teman berjumpa dengan orang-orang yang kita udah ajar berkali-kali, tetap tidak mengerti. Nah itu, ya cukup banyak kita mengalami itulah sekarang gitu ya.
Tapi lucu loh, mereka yang suka nggak ngerti secara ini, itu punya kehebatan-kehebatan tertentu. Yang saya harus akui, dan saya ngomong ke teman-temannya, jangan anggap enteng sama dia. Betul kan? Saya ngomong juga sama Tria, jangan anggap enteng. Orang ini punya sesuatu perenungan kebatinan yang berbeda. Saya ngomong ke teman-teman, termasuk di STT. Gitu. Dan orang yang saya setengah mati untuk meluluskannya, tapi lulus. Sekarang saya udah katakan berkali-kali, dia sangat berbuah di satu tempat, di pulau-pulau terpencil. Gak bisa kita anggap remeh. Oh, karena kamu segini, kayaknya saya agak sedikit lebih tinggi dari kamu kerohaniannya kah, kepintarannya kah. Kita terlalu sombong untuk itu. Gak ada. Semua dari Tuhan. Adakah hal yang tertentu yang membuat kita juga kadang-kadang, aku sulit, orang ini telah menyakiti berkali-kali dan sangat menyakiti aku. Sehingga aku tidak bisa mengampuni dia. Siapa kita? Siapa kita? Kalau Tuhan berbelas kasihan kepada dia, kok kita ya gak berbelas kasihan? Itu semua dari dia. Itu Tuhan kita. Ya, lanjut. Ya, jadi tadi kita udah melihat dia adalah dari dia segala sesuatu, termasuk kedirian kita. Yang kedua, dari dia segala sumber anugerah, termasuk apa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus tadi, keselamatan. Ketika tidak ada jalan keluar, katanya Roma pasal 3 tadi kan, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Semua orang mencoba membangun bangsa-bangsa, suku bangsa manapun mencoba membangun relasi dengan Allah dengan caranya. Semua ditolak. Karena kamu telah memberontak kepada saya. Saya yang memberikan jalan keluar. Lagi-lagi. Semua dari dia. Anugerah keselamatan dari dia. Maka di Roma pasal 10 Rasul Paulus mengatakan, mereka bersusah payah dengan caranya untuk membangun supaya mereka bisa terampuni. Enggak, kata Tuhan. Satu-satunya yang Tuhan izinkan adalah oknum kedua, Tritunggal. Hanya melalui Yesus Kristus. Tadi kita udah sebutkan di awal. Dari situlah kebenaran kita diperhitungkan. Kebenaran kita diperhitungkan. Yang lain enggak diperhitungkan. Karena kita bersalah, berdosa kepada dia, maka dia yang memberikan jalan keluar, bukan yang lain. Hanya dia memberi jalan keluar melalui kematian anaknya. Maka kita dikatakan lunas dibayar. Selesai dibayar. Tanpa itu tidak mungkin. Hanya dengan mengatakan, ya Tuhan. Tuhan Yesus telah melunasi saya, melunasi hutang-hutang dosa saya. Dan karena itulah saya telah selesai dan telah diampuni. Bukankah itu yang kita nyanyikan selalu? Naung sai, naung sai, naung sai dodo sami. Kan itu kan, kalau ayat 3-nya itu apa? Kamu selalu kata-katanya, kamu menganggap kamu berdosa. Iya kan? Kamu menganggap kamu berdosa, ayat 3 kalau nggak salah itu kan. Apa dia bilang kalimatnya gimana Tiroy? Ainunga apa? Saido dosami digarar Tuhan Yesus. Satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Naung sai dodo sami. Nanti Luis belajar lagu itu ya. Iya. Jadi bahwa hanya melalui pelunasan yang dikirim Tuhan sebagai sumber anugerah itu diakui. Yang lain enggak diakui. Itu dibenarkan. Selesai. Ya. Lanjut. Tadi kan dari dia. Jadi dari dia gak ada yang bisa kita sombongkan. Dari dialah seluruh alam semesta. Dari dialah diri kita. Dari dialah sumber keselamatan. Dan oleh dia. Nah ini dia.
Oleh Dia. Allah pemelihara, penopang segala yang dijadikannya. Ia tidak pernah meninggalkannya. Jadi oleh Dia. Dia tidak meninggalkan, enggak pernah. Sekalipun kita seperti jungkir balik keadaannya, katakanlah kita bilang, oh di Indonesia lagi begini, jungkir balik. Allah tidak pernah meninggalkan. Ia menyediakan hujan bagi bumi, kata Mazmur 147. Membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, enggak pernah ditinggalkan. Walaupun mungkin di sana baru terjadi bencana, tapi Allah menyediakan. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah pengawal berjaga juga. Tuhan menjaga. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Kita boleh mengatakan terjadi berbagai macam sejarah dunia perpolitikan, jatuh bangun pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Lanjut, stand. Tetapi kontrol kedaulatan Allah dan keberadaan Allah ada di sana. Ya, Allah terlibat dalam sejarah dunia. Jatuh bangun pemimpin negara atau perpolitikan. Di mana Hitler sekarang? Di mana Nero sekarang? Di mana Pol Pot sekarang? Di mana Hirohito sekarang? Semua ada di dalam kontrol kedaulatan Allah. Ini, jadi jangan pernah capek berdoa untuk bangsa kita. Kadang-kadang kalau ketemu Pak David capek menghadapi begini. Jangan pernah capek. Karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kita. Tuhan ada mendengarkan kita dan doa orang yang benar didengarkan. Berapa banyak yang berdoa untuk Indonesia? Bukan cuma kita, ratusan ribu mungkin berdoa. Kita boleh katakan kepada Tuhan, Tuhan seperti ini loh. Menurutku lagi kan, menurutku ini enggak benar Tuhan, menurutku enggak benar ini Tuhan. Boleh kita katakan demikian. Gitu ya. Enggak benar menurut saya. Ngomong aja sama Tuhan. Biar dia mengendalikan, biar dia mengintervensi. Teman-teman kalau ingat sejarah Indonesia. Apa itu namanya yang mukadimah? Bukan mukadimah, apa itu yang tambahan di dalam Piagam Jakarta? Kalau bukan intervensi ilahi, adanya orang-orang yang ditaruh di sana. Udah lama kita menjadi syariah. Dari tahun 45. Udah lama kita. Intervensi ilahi. Bukankah di situ hebat sekali Tuhan kita? Kita lihat bahwa, maaf teman-teman ya, kan kita tahu nih bahwa kita tuh cuma berapa persen. Kita bebas loh beritakan Injil. Kemarin di Sibolga mereka beritakan datang entah yang bagaimana. Bebas loh kita. Coba bikin di Malaysia. Terbuka sana. Belum udah disita. Itu loh. Tuhan ikut. Mungkin banyak ribuan, ratusan ribu orang berdoa untuk Indonesia. Jadi kami pernah berdoa untuk ini. Terus yang paling kita kagumi salah satu ada, memang banyak sekali orang berdoa orang Indonesia. Luar biasa. Nah selama kita berdoa Tuhan dengar itu. Dia ikut terlibat. Di sana. Gak mungkin itu di luar kontrol dia. Entah macam mana pun sekarang pemerintahan. Tidak. Apalagi dalam hidup umatnya. Terlebih dalam hidup umatnya. Next, stand. Terlebih di dalam hidup umatnya. Tadi kan kita ulang untuk bangsa kita. Ada. Tuhan dengar doa kita. Terlebih doa umatnya dan kehidupan umatnya. Dia terlibat. Keluaran 13 ayat 21 bilang, Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan pada waktu siang dan dalam tiang api pada waktu malam, agar mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan gak pernah tertidur loh. Kita bisa tidur, Tuhan gak pernah tertidur. Dia ada. Ia memampukan kita karena Sang Immanuel itu bersama dengan kita. Saya sangat terharu dengan melihat begitu di grup BMBD kan, dibuka di sana rumah-rumah misi. Aduh, saya bilang STT berjalan sampai saat seperti ini. Di waktu di rumahnya Bang Ferry kan, saya udah
bicara tentang itu waktu Mandohata itu. Ih, luar biasa ya gitu. Kok bisa? Kita kan kecil banget. Ih, ini yang ibadahnya yang berapa orang? Iya kan? Kadang-kadang kita juga, ih kenapa ya yang datang cuma segini-segini. Ih, tapi luar biasa loh teman-teman kalau saya ingat. Ya, karena Sang Immanuel di sini kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Berkali-kali udah datang bantuan ke sana, yang terakhir kemarin yang keempat, dan itu paling besar 107 juta ya berapa? Gak tahu dari mana tiba-tiba ada yang hubungin saya dari Los Angeles pendeta. Terus dia bilang kami mau datang, bisa nggak kami? Katanya saya dengar STT Trinity. Oh bisa, kita memang mau pergi tapi dananya masih kurang. Itu bantuan yang keempat kemarin. Lalu dia datang menghubungi. Lalu tiba-tiba Mas Oka juga datang. Lalu terbuka dari Universitas Brawijaya datang, dan kita bisa menjadi berkat di sana. Siapa kita sih? Hitung kita cuma berapa orang. Uang kita juga dikumpul-kumpulin terus setiap 3 minggu dapat 100 juta dari mana? Tapi kita bisa bermakna di sana. Kita nggak besar teman-teman, nggak besar. Tapi Allah kita besar karena Immanuel, Dia bersama dengan kita. Kan ada lagu apa? Allah lakukan yang besar, gimana tuh? Dia akan lakukan yang besar dengan Allah Dia lakukan. Kan ada lagu lama itu kan? Dia lakukan besar. Itu bersama Yesus lakukan perkara besar. Nah, coba kan luar biasa. Kalau hafal nggak nih Roy? Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara. Tidak ada yang sukar. Nah, kan luar biasa gitu ya. Siapa sih kita gitu? Belum, saya nggak tahu apa Resti mendengar ini dari Cianjur. Saya bilang kalian buka ya, kalian ini. Beberapa teman-teman di sana di kota Sari. Sebetulnya kok bisa dia dikirim ke sana, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya dihubungin, ada buka gitu. Lalu kita kirim ke sana, iya kan? Mereka kemarin ikut. Saya bilang Bang Sahat, boleh nggak anak-anak kami ini ikut? Boleh, kata ikut retret. Walaupun pas-pasan kantong mereka gitu ya. Mereka bisa di daerah yang kok bisa? Dan sekarang mereka KTB mulai berjalan Bang Johnson. Sebagai guru agama, kan mereka sebagai guru agama Kristen, beberapa sekolah. Dan KTB mulai terbentuk. Tahu dari mana? Pokoknya ada yang ngubungin. Terus saya bilang, bisa kali sediakan. Gitu. Bersama Dia lakukan perkara besar, karena Immanuel itu ada di tengah-tengah kita. Oleh dia. Kita nggak sanggup. Cuma segelintir orang tiap bulan ini aja yang ketemu. Oh ini aja. Kalinda Jufes, Kak Masron, Pak David, Bang Sudung. Itu bersama Dia kita lakukan perkara besar. Ya, terus lanjutkan. Nah, termasuk untuk diri kita sendiri. Oleh Dia. Karena Dia tadi kan kita sebut Immanuel. Dia tinggal di dalam kita, bukan cuma di antara kita. Di dalam kita, ini yang saya sangat suka. Kenapa orang suka hanya Roma 8 ayat 28 yang hafal mati kan? Padahal teman-teman saya pernah sampai bercucuran air mata ketika mendapatkan ayat Roma 8 ayat 26 dan 27. Kita baca sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Allah itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Ketika kita ada di dalam keadaan desperate luar biasa, mungkin teman-teman pernah, mungkin belum.
Roh Kudus berdoa untuk kita. Ketika kita nggak tahu apa yang mau kita doakan apa, keadaannya desperate banget nih, apa yang mau didoakan? Ketika orang di ICU, dia nggak bisa ngomong, semua ditusukin ventilator. Roh Allah diam di dalam dia, berdoa kepada Bapa di surga. Waktu saya dapat ayat ini, saya bercucuran air mata. Tuhan, terima kasih ya, Tuhan Roh Kudus ada di dalam aku. Terima kasih, terima kasih. Sama Teti saya bilang, saya video call, Tet, Mama udah begitu, nggak tahu maunya apa, kan semua Allah. Roh Allah yang diam di dalam Mama itu berdoa kepada Bapa di surga. Satukan aja doamu. Termasuk kepada anaknya Yepi. Saya bilang Novi, bahwa roh Allah yang diam di dalam si Pearl itu berdoa. Kita nggak tahu bagaimana berdoa, dia udah keadaannya gitu pakai ventilator, gimana caranya? Roh Allah diam di dalam dia, itu berdoa, bercakap-cakap dengan Bapa di surga. Satukan doa, kita berdoa. Itu luar biasa, luar biasa. Teman-teman, apapun yang teman-teman alami, sedesperate apapun, ketika udah gak mampu bercakap-cakap karena sangat desperate, Roh Kudus bercakap-cakap karena dia diam di dalam kita. Luar biasa ya, indah sekali ya. Next. Ya, itu oleh dia. Jadi kita mampu karena Immanuel bersama dengan kita. Ini udah. Next. Untuk dia. Ini bagian yang terakhir. Untuk dia. Mazmur 96 jelas mengatakan, kepada Tuhan hai suku subangsa, kepada Tuhan saja kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Biarlah seluruh ciptaan bersukaria di hadapan Tuhan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kata Tuhan, khususnya manusia apalagi ya, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Kalau bunga mawar merekah itu begitu cantiknya kita kagumi, bunga bakung begitu bagusnya, bintang-bintang yang tadi kita katakan mereka bersorak-sorak kepada Allah, memuji Allah, pohon-pohon yang hijau dan segala, apalagi manusia tebusan. Karena double pekerjaan Tuhan untuk kita, mungkin triple atau lebih lagi. Bukan hanya ciptaan kita ini, tapi tebusan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, siapa yang disebutkan dengan nama Allah? Kita semua pasti sudah dibaptis. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kata Tuhan, kuciptakan untuk kemuliaanku, bukan untuk kemuliaan diri, yang kubentuk dan yang kujadikan. Itu bagi dia, untuk Tuhan. Gak ada alasan sedikit pun untuk mencuri kemuliaan. Tetapi faktanya, lanjut, stand. Ya, ini udah untuk dia. Ya, udah. Faktanya, masuk, lanjut lagi. Faktanya, ini yang terjadi. Ketika kita semata-mata diciptakan dan ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Double ya, saya udah bilang double nih. Kadang banyak berputar-putar di sekitar diri sendiri. Untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepemilikan, ambisi, atau mengisi kekosongan jiwa. Kadang-kadang kalau udah capek sekali, udah melanglang buana di dunia sekuler, lalu kemudian mendaftar jadi sintua, majelis gitu. Kadang seperti itu. Jadi udah tinggal dikit-dikit lah. Jarang itu yang muda-muda, jarang sekali yang muda-muda, tua-tua. Padahal kita, being kita diciptakan 2 kali, saya bilang sebut lagi 2 kali, diciptakan dan ditebus untuk kemuliaan Tuhan. Kata Martin Luther, nah ini yang sering terjadi, egosentris pusatnya, diri sendiri. Dia waktu itu menyoroti para pemimpin-pemimpin rohani yang dikritiknya pada zamannya. Bahkan ketika melakukan perbuatan yang paling rohani sekalipun, pusatnya adalah diri dan bukan Tuhan. Siapa kita? Ratusan juta pun kita sumbangkan, itu bukan dari kita.
Itu milik Tuhan. Yang kita cuma dikasih, puji Tuhan, aku dikasih kesempatan untuk kasih kepada Tuhan. Gak ada untuk diri. Saya suka prinsip bapak saya. Nah, kami salah satu yang terus terngiang-ngiang sampai dia udah lama kali pun di surga. Apa yang diberikan oleh tangan kananmu, nah kalau Tisa pasti tahu itu, jangan pernah diketahuilah tangan kirimu. Di waktu itu orang tua kami ini, bapak kami inilah yang waktu dia di gereja tradisional di sana, salah aku sebut namanya, yang selalu setiap kali dia dimanapun, selama saya ada di sini tidak boleh ada lelang, karena kalau lelang kalian pasti akan kasih nama semua NN. Dia bilang gini, mulai dari saya ya NN, saya harap semuanya NN. Nah itu akhirnya diturutin, diikutin NN, cukup banyak ikutin. Itu jarang. Nah itu saya belajar dari dia. Apa yang diberikan oleh tangan kananmu, tangan kirimu gak perlu tahu. Karena ketika tangan kiri kita tahu, kita ada sedikit kesombongan. Saya kan udah memberi banyak loh. Masa dia begitu sama saya? Jupes, aku kan udah kasihin sama kamu. Masa kamu begitu sama saya? Take and give. Itu gak ada. Ya teman-teman, ini yang kita lihat. Tetap faktanya terlalu banyak kita berputar-putar di sekitar diri, dan kadang-kadang kita mencuri kemuliaan itu sedikit aja loh, 1%. 1% aja untuk saya. Tidak. Biar aja di belakang. Kata Yohanes Yohanes kan, biarlah dia yang ditinggikan dan aku gak usah dikenal siapa-siapa, gak perlu. Saya sering kalau mencontohkan Bang Vertam, saya jadi ingat Bang Vertampu. Samuel tuh sering ngomong itu. Ketika orang di mana-mana, Bang Vertam lagi pakai kaos oblong, lagi ngangkatin entah apa-apa di belakang. Waktu mission trip, gitu, orang udah di depan, tiba-tiba dipanggil Bang Sagala. Waktu apa itu di Pasca ya, waktu Pasca, panggil gimana? Jasku di mana? Saya masih ingat, pakai kaos oblong, jasku di mana? Karena tiba-tiba dipanggil. Kalau Bang Sagala itu kan suka mendadakan, nggak pakai ngomong-ngomong, panggil ke depan, tiba-tiba harus hadir ke depan. Jasku di mana? Iya, nggak boleh. Kita nggak ada hak sama sekali. Karena apa? Tadi dibilang yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Mari kita sama-sama membaca yang bagian yang terakhir. Agustinus mengatakan, kita kutip. Nanti kita baca sama-sama. Mari kita sama-sama membaca. Agustinus mengatakan begini. Engkau membuat kami untukmu sendiri ya Tuhan. Dan jiwa kami gelisah sampai kami berjumpa dengan Engkau. Engkau, Tuhan membuat kita untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri. Dan kita akan gelisah. Kalau kita sungguh-sungguh anak Tuhan, kita akan gelisah ketika kita mulai ambil sedikit. Kita dibuat untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Biarlah kita kembalikan semua kepada Tuhan. Mari kita baca yang terakhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik, Engkau pencipta semesta yang begitu mengagumkan, begitu besar, tidak terhampiri, tidak terbandingkan. Dan kadang-kadang seharusnya ketika kami menghadap Engkau kami begitu bergentar. Tetapi yang paling ajaib adalah ketika Tuhan mau hadir di tengah-tengah kami, menjadikan dirimu sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Dan karena itu kami diadopsi menjadi anak-anak Bapa di surga, yang Engkau katakan kami adalah sahabat, kami adalah mitra pelayanan, kami yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur untuk semua ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau mencelikkan mata rohani kami lebih dan lebih lagi, dan membuat kami menjadi sungguh-sungguh rendah hati di hadapan Tuhan. Tetapi sekaligus dengan kuasa Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kami. Dikatakan perkara besar,
mungkin perkara besar di hadapan Tuhan, tetapi bukan untuk kepongahan diri, tetapi hanya demi kemuliaan dan hormat Kristus. Terpujilah nama Allah Tritunggal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada MC. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan bagi kita, mengingatkan kita kembali bahwa segala sesuatu sebenarnya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan. Dari Dia adalah alam semesta dan segala isinya, dan oleh Dialah sejarah dunia dan umatnya ada, dan kepada Dialah pujian dan kemuliaan. Kita diciptakan dan ditebus hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu mari kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu pujian untuk menyatakan bagi Dia segala pujian. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa. Bagi Dialah segala pujian. Kita nyanyikan pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku hanya. Mari kita sama menyatakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Musik memuji Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwa kita. Bagi Dialah segala pujian, hormat serta syukur. Kita nyanyikan kembali pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku hanya Dia. Kita sama-sama mengangkat pujian bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Kekal
saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara kita Louis Bertrand dengan judul lagu Engkau Selalu Ada Untukku dan Dung Sonang Rohaku. Tes. Oke. Puji Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu lagu pertama yang akan saya bawakan, biarlah pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Judulnya Dung Sonang Rohaku atau It Is Well With My Soul. Dung sonang rohaku di bahan Yesus porsupe utawon di Naposto rohaku dituhatai di pasona tokto rohaku sonang do di pasona tokto when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well
soul, my soul. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya. Horas. Terima kasih sekali lagi ya saudara, terutama buat Kak Jufes yang sudah mengundang saya, dan buat Bapak Ibu semua yang sudah memberikan saya kesempatan untuk kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di sini. Sebelumnya mungkin sebelum saya lanjut dengan lagu saya berikutnya saya akan sedikit bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang saya alami di sepanjang hidup saya. Tentunya banyak sekali ya, kalau harus diceritakan banyak sekali, tapi intinya tuh Tuhan selalu baik di kehidupan saya. Mulai dari saya kecil, dan saya juga bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan saya untuk bisa saya memiliki hambatan spesial, yaitu saya tidak bisa melihat. Karena saya yakin dan percaya bahwa setiap kita diciptakan sempurna dan baik adanya. Dan saya percaya juga, dan saya selalu mengalami bahwa di setiap perjalanan yang saya hadapi, di setiap rintangan yang saya hadapi itu banyak banget ya. Tapi Tuhan selalu ada untuk saya. Dan inilah lagu saya yang kedua, ya, lagu yang saya ciptakan sendiri. Lagu ini juga sudah tersedia di seluruh digital platform, di Spotify, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin mengenal saya lebih jauh lagi, bisa melihat Instagram saya, yaitu Louis Bertrand Official, LOUISBERTRAND_official. Dan di YouTube saya ada Louis Bertrand Lim, LOUISBERTRAND_LIM. Ya, satu lagu yang saya ciptakan ini adalah bercerita tentang keberadaan Tuhan. Tuhan selalu ada untuk kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Inilah Engkau selalu ada untukku. Langkah kakiku selalu Tuhan sertai. Oh, ku bersyukur padamu untuk kasih setiamu di hidupku. Indahnya rancanganmu, setiap hari ku rasakan penyertaanmu. Bapa, Engkau sungguh baik di hidupku. Engkau selalu ada untukku. Rancanganmu sungguh baik, terpujilah namamu Tuhan. Rancanganmu indah bagiku, agung dan mulialah namamu. Namamu, oh Tuhan, di hidupku. Indahnya rancanganmu,
Setiap hari ku rasakan penyertaan-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik di hidupku. Engkau selalu ada untukku. Rancangan-Mu sungguh baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku. Agung dan mulialah nama-Mu. Nama-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Rancangan-Mu Tuhan, rancangan-Mu sungguh baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku. Agung dan mulialah nama-Mu. Rancangan-Mu sungguh baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku Tuhan. Agung dan mulialah nama-Mu. Nama-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Nama-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Puji Tuhan. Mau lihat deh. Dua lagu pujian yang begitu menyejukkan, menenangkan, bahkan menggetarkan hati kita. Sungguh luar biasa. Kiranya saudari kita, saudari Louis, semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi dimanapun ia berada. Bapak, Ibu, dan saudara saya terkasih, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari kita mempersiapkannya dan sambil mengumpulkannya menyanyikan pujian. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Tuhanku atas
Saat ini kita akan mendengarkan sharing pelayanan dari Badan Misi Bina Dunia, kemudian masuk pengumuman dan doa syafaat. Cek, ya. Oke, baik, untuk slide-nya, Bang. Baik, salam semuanya. Ya, terima kasih untuk si acara yang sudah memberikan kami dari Badan Misi Bina Dunia untuk menseringkan pelayanan tentang di Badan Misi Bina Dunia yang telah dilakukan dan yang akan kita lakukan untuk tahun ini, begitu. Mungkin kakak-kakak, abang-abang di sini belum mengenal, ibaratnya Badan Bina Dunia ada yang belum mengenal, begitu ya. Mungkin di sini kami akan menseringkan melalui bahan kami ini supaya kita di tahun 2026 ini boleh bergerak bersama ya. Bukan hanya kita, tapi kita juga bisa mengajak ya rombongan atau kakak kita dimanapun berada untuk sama-sama membawa gerbong ya. Untuk mendukung pelayanan Badan Misi Bina Dunia. Baik, nah Badan Misi Bina Dunia ini adalah salah satu unit ya pelayanan yang baru ya di bawah Yayasan Bina Dunia. Mungkin selama ini kita mengenal yang pertama komunitas Bonapasok Diaspora, yang kemudian ya, STT Trinity Parapat, dan inilah unit yang baru ya Badan Misi Bina Dunia. Nah, bagaimana badan ini untuk tentunya mengerjakan ya misi Allah ya, memberitakan Injil ke seluruh ya desa ya, bukan hanya desa sebenarnya, di semua tempat ya, bahkan seperti nama kita ya, Yayasan Bina Dunia, ke seluruh dunia ya. Selanjutnya, nah untuk sebenarnya untuk pelayanan ini sudah pertama kali dibentuk tahun 2020 ya oleh masih Amang ya, di bawah STT Trinity. Nah, tapi terus berkembangnya, nah ini di bawah Haket 4 ya, akhirnya diserahkan di bawah Yayasan Bina Dunia. Nah, pertama kali buah sulungnya itu adalah di Bonandolok, Desa Bonandolok ya. Nah, itu tahun 2020. Nah, tentang kebutuhan ini, mengapa butuh pusat pelayanan begitu ya. Nah, itu memang dilihat adanya keterbatasan ya jemaat yang dilayani, khususnya gereja-gereja di sana ya, 7 sampai 12 gereja kadang tidak melayani, dan ya bagaimana juga terjadi kemerosotan rohani ya yang kita lihat di desa-desa. Nah, memang yang kami ikuti beberapa hari ini memang karena kemajuan teknologi ini, kehidupan pengetahuan di desa udah sama dengan yang di kota ini. Nah, yang kami lihat sendiri adalah kalau yang di kota ini ibaratnya anak-anak udah siap dengan teknologi, yang di sana belum gitu ya. Nah, yang misalkan dengan anak saya gitu ya, saya bangga kalau anak saya itu tidak megang gadget, handphone gitu. Kalau di sana merasa pahopuku nggak pakai handphone, merasa apa gitu ya, merasa tertinggal gitu, maunya nggak mau tertinggal gitu ya. Jadi ya itulah, jadi banyak ya kemajuan teknologi ini mempengaruhi gitu ya. Bahkan saya juga dapat ya dari bapak saya sendiri gitu kan, yang paling banyak itu perselingkuhan gitu kan. Nah, akhirnya apa, anak-anak terlantar, banyak anak-anak di sana yang kami dapatkan dari Bina Misi dititipkan anaknya ke opungnya gitu. Nah, itulah yang terjadi banyak sekali, ada sampai 5, 3 dititipkan ke opungnya, bapaknya pergi merantau begitu. Nah, itu memang latar belakang memang sangat yang mendasari dibentuknya pusat pelayanan ini sangat penting sekali. Lanjut. Nah, inilah dia untuk pengurus BMBD. Nah, ada kami di sini, bisa dilihat di slide. Dan ada juga misi kita untuk sekarang 6 ya, 6 misionaris kita di 6 tempat ya di sini. Boleh next. Selanjutnya. Nah, di sini kita ada yang sudah berjalan sekarang di Samosir, ada di Bonandolok, di Hariara Pohan, di Pangururan, di Tambanagodang, itu untuk di Kabupaten Samosir. Nah, ada kita juga di Toba, di Habisaran
Nah, dan ada satu pusat pelayanan di Mentawai gitu. Jadi memang sekarang yang aktif ada 6 ya. Jadi 6 misionaris ya, yang mana di sana kita ada rumah misi ya, disebut atau pusat pelayanan ya. Jadi di sana 6 misionaris yang kita tempatkan berdiam diri di sana. Selanjutnya. Nah, ini slide-nya kurang jelas ya. Jadi ini tahun ini pembukaannya ada 2020 ya, kita buka Bonandolok dan terus berkembang. Yang terakhir ini sebentar ini saya ya di Mentawai 2025 ya, itu perjalanannya. Nah, rencananya kita akan buka lagi nih di tahun ini. Oh ya, kita akan buka di tahun ini akan kita buka 3 ya, di Ronggurni Huta, Palipi dan Porsea akan diaktifkan. Jadi nanti kita untuk tahun ini ada 9 ya rencananya aktif. Jadi 9 misionaris, bagaimana kita mendukung dari doa, dana ya, semua harus kita dukung nih para misionaris. Dan di sana untuk harapan kami memang bagaimana abang kakak semua, bukan hanya kita di sini, kita menggerakkan ya stakeholder yang kita punya untuk sama-sama mendukung pelayanan misi ini. Lanjut. Nah, inilah yang kita akan lakukan di sana. Ada penginjilan ya, ada kunjungan ke rumah warga, PA anak, ada pembinaan pemuritan, ada kelompok kecil ya. Di setiap pusat pelayanan dibentuk kelompok kecil, dibentuk juga pelayanan ke sekolah-sekolah ya, di SD, di SMP, di SMA. Nah, kita melakukan pelayanan di sana, KKR kita melakukan di sana. Selanjutnya ada juga pelayanan sosial ya, ada ke rumah sakit ya, seperti rumah sakit Pengururan juga misionaris kita pergi ke sana dengan Trinity. Ada pelayanan penjara, ada pelayanan gereja. Jadi para misionaris kita juga aktif ke berbagai gereja. Ada GKPI, ada KBP, ada HKI ya, untuk mengajar sekolah minggu, pemuda dan lansia juga. Nah, selanjutnya. Nah, ini foto-fotonya ya, kegiatannya. Ya, dia ada pelayanan mimbar, ada pelayanan di gereja, anak-anak. Nah, ada KTB ya, ada ibadah padang mereka di situ, ada kunjungan ke rumah sakit, ada KKR. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada di sana mereka kita ajarin les ya, ada matematika, bahasa Inggris. Nah, jadi abang-abang kakak di sini atau pemuda di sini yang mau menyumbangkan, bisa juga menyumbangkan buku-buku. Tapi yang dibutuhkan banyakkan buku anak-anak ya. Nah, jangan nanti dikasih buku yang seperti yang diberikan Kajun kan, terlalu berat ya, terlalu berat untuk mereka. Yang dibutuhkan itu buku anak-anak. Mungkin di sini di rumah anak-anak udah pada SMA, SMP. Nah, boleh nanti menghubungi pengurus supaya nanti kami distribusikan ke berbagai pusat pelayanan. Ada 9 rencana tahun ini. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia pelayanan, kira-kira gambar pusat pelayanan kita di Bonandolok ya, dimulai tahun 2020. Selanjutnya, nah ini aktivitasnya. Nanti Bapak Ibu kita sudah ada profil ini sudah ada di profil YBD, nanti kami bisa bagikan. Tinggal diminta di pengurus untuk bisa dipelajari. Selanjutnya, nah ini pusat pelayanan di Hariara Pohan ya, Kecamatan Harian. Nah, dimulai dari tahun 2021. Nah, ini anak-anak kita. Ya, kita nggak tahu nih di sini nih ya. Nanti itu amang segala yang lain katanya gitu kan, muncul dari sini kan, atau kita yang lain. Kita nggak tahu nanti dari sini jadi gubernur BI atau jadi bupati kan, kita nggak tahu di sini. Ya kan, kita nggak tahu nih. Yang penting terang itu kita sampaikan gitu. Selanjutnya, ini untuk programnya next. Nah, ini untuk pelayanan habis saran, persuburan ya, kita katakan. Nah, ini rumah misinya. Nah, itu mereka berfoto di sana. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini untuk Pengururan ya. Ini rumah pusat pelayanan Pengururan. Nah, itu anak-anak, semuanya anak-anak ya. Nah, selanjutnya, berikut ini programnya. Next. Nah, ini Tambana Godang ya. Nah, ini Tambana Godang. Tempat mertua saya di sini nih, ya. Ini rumah mertua saya di sini. Jadi memang untuk program pusat pelayanan ini ada kakak asuh. Jadi kakak asuh ini yang menjadi mentorship ya dengan misionaris gitu. Nah, jadi satu pusat misi
Biasanya ada beberapa kakak asuh. Jadi abang kakak semua di sini yang mau terlibat dalam kakak asuh bisa juga jadi tim doa, ya, sharing dengan para misionaris apa yang bisa dibantu, mensosialisasikan apa yang ada kegiatan di situ dengan stakeholder yang ada. Nah, abang kakak di sini yang tergerak, ya, terbeban untuk menjadi kakak asuh. Nah, bisa juga menghubungi kami pengurus. Nah, ini dia untuk pusat pelayanannya di Tambana Godang. Nah, berikutnya lanjut. Nah, ini Mentawai, ya. Nah, ini Mentawai tahun 2025. Nah, siapa nih yang mau Mentawai? Nah, saya dengar, ya, dari Ane gitu kan. Nek, gimana caranya ke Mentawai? Wah, sungguh panjang perjalanannya, ya. Jadi kita harus menunggu menunggu mobil yang per 3-3 gitu, ya, yang onan gitu. Jadi kalau ada mobil onan yang nggak datang, ya kita menginap dulu. Ya, tempat penginapannya katanya ya bayarnya seikhlas karena udah tahu gitu, ya. Jadi untuk ke sana pun belum tentu nyampai gitu loh. Ya tergantung ada gitu kan. Nah, ini menyelewati mungkin yang sudah pernah sana bisa menceritakan, ya saya belum pernah ke sana, ya mudah-mudahan nanti, ya, Tuhan izinkan untuk menyeberangi sungai dan pergi ke Mentawai ini gitu. Selanjutnya. Nah, ini program-programnya, ini nanti kalian bisa share. Selanjut. Nah, ini untuk BMBD sendiri. Nah, kakak abang semua, profil BMBD ini nanti sudah kami buatkan. Nanti kami akan share untuk kakak abang. Barangkali ada teman-teman kita atau kita sendiri atau anak kita, ya, kita bukan hanya kita sebagai orang tua, misalkan anak kita kasih beban, ya, untuk mendukung dalam doa dana. Nah, untuk profil ini nanti akan bisa diminta ke pengurus atau akan kami bagikan. Ya, seperti kata Kak Jun tadi, banyak orang-orang yang ingin melayani tapi nggak tahu kemana arahnya atau disalurkan, banyak itu gitu, ya. Jadi dengan kita men-sharingkan ini kepada mereka, nah kita sudah menolong anak-anak itu untuk bisa mengenal firman, ya, mengenal juga secara intelektual juga begitu. Jadi memang, ya, kami sendiri, ya, melihat, ya, respon testimoni dari mereka itu, wah, luar biasa peliknya permasalahan di sana gitu, ya, kompleksitas gitu kan. Dan apalagi memang masalah teknologi ini ada juga kesenjangan belum siap lah gitu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan mohon dukungan doa dari Bapak Ibu semua, kita boleh menyiarkan, ya, kiranya BMBD bisa untuk sekarang kita ada 9, ya, ada 3, udah 6 sudah berjalan, 3 akan nambah. Nah, barangkali juga kakak abang di sini ada tempat, ya, di kampung, ya, di rumah Bonapasogitnya. Nah, mungkin nanti kita bisa antri karena memang, ya, kita harus membentuk hamba Tuhan juga yang siap untuk diutus begitu. Baik, terima kasih, itu sedikit sharing dari kami. Shalom. Horas, terima kasih, luar biasa tadi sharing Badan Misi Bina Dunia, ya. Jadi kalau kita melihat ada KKR di sekolah-sekolah, itu bagian yang dikerjakan mereka dan sangat luar biasa. Kita mendukung dan berdoa supaya terus berkembang. Saya kira ini besok akan ada seperti tadi gubernur BI, gubernur apa gitu, ya, dari situ. Baik, saya akan ada 2 hal, ini adalah pengumuman dan pokok doa. Yang pertama, ada undangan ibadah bulanan KBD. Jadi bulan depan tanggal 1 Maret, ibadah pukul 16, tempatnya masih di tempat ini. Berikutnya adalah terima kasih untuk kehadiran kita. Ada saya lihat yang baru datang ini atau baru datang selama Papa Richard itu semua, ya, datang lagi ke bulan yang akan datang. Saya berharap Sam menikmati enggak? Ya kan? Oke, begitu. Kita bersyukur untuk pelayan ibadah hari ini. Kita mengucapkan terima kasih untuk pelayan ibadah. Jadi kalau sekitar 30-40 tahun yang lalu pengkhotbah tadi, maka kita mengucapkan
Terima kasih untuk Kak Yunike. Nah, begitu. Nah, tadi waktu membahas itu saya teringat ke mahasiswa waktu dulu. Waktu bicara eksegesi. Memang kalau dulu di diskusi, kalau udah bicara Roma ini, wah luar biasa sekali. Memulai dari pasal ayat 1 aja, bahwa dia bilang, aku ini adalah hamba Tuhan yang mengkhususkan diri untuk pemberitaan Injil, itu udah membuat kita tadi disebut komentari dari John Murray, Louis Berkhof itu Roma itu memang luar biasa. Tadi makanya waktu ditampil, wah teringat saya mahasiswa dulu. Pembicaranya ya kira-kira pembahasannya seperti itu. Kita menikmati enggak tadi? Betul ya, menikmati. Jadi terima kasih untuk Kak Yunike. Tapi sekarang itu bukan 40 tahun yang lalu. Jadi sekarang terima kasih untuk Ibu Yunike Siahaan. Begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk biasanya saya dengar pembaca warta disebut terima kasih untuk keyboard gondang yang tidak asing lagi. Rupanya saya lihat namanya Tiroi. Oh, bukan yang tidak asing lagi. Jadi sebenarnya memang karena bukan namanya berubah. Memang dia sudah permanen dengan Nardin Simamora seperti itu. Dan kita bersyukur juga untuk Elajar saksofon. Kalau Elajar itu apa itu ya artinya ya? Tuhan melindungi ya, begitu ya. Tuhan penolongku begitu ya. El-Azhar bukan Al-Azhar. Kalau Al-Azhar bersinar begitu ya. El-Azhar. Jadi nanti El-Azhar ini bisa berubah lagi yang tidak asing lagi begitu. Berarti hampir tiap bulan akan di sini kan. Sebentar lagi mungkin sudah El-Azhar yang tidak asing lagi. Nah, begitu ya. Ya Pak Kak Juve ya. Oke. Yang kita pengisi acara STT Trinity, terima kasih untuk adik-adik mahasiswa di sana. Puji Tuhan. Dan juga hari ini ada pengisi acara itu Louis Bertrand. Tadi ada jangan lupa mengklik entah YouTube Louis Bertrand Lim katanya tadi ya. Wah ini limbong ini saya pikir ya. Nah itu dia. Jadi sama dengan pembaca warta. Louis, kau telah membuat hatiku tertusuk-tusuk dari tadi. Kau menyanyikannya sangat luar biasa, membuat hatiku terharu sama seperti yang lain juga saya rasa. Waktu kau menyanyikan soul, memang soul kena ke hati. Betul-betul luar biasa. Kita merinding. Saya membayangkan tadi seperti ini. Waktu kamu menyanyi, saya membayangkan kegiatan kita waktu itu di Istora. Kamu bernyanyi, didengar orang. Semakin banyak orang mencintai Tuhan. Mungkin kapan lagi terjadi KBD Yayasan Bina Dunia di Istora dan di salah satu penyanyi yang memuji Tuhan adalah Louis Bertrand. Begitu. Mungkin di Indonesia Arena atau di Gelora Bung Karno kita dengar suara Louis yang menggelegar. Kamu adalah seperti Fanny Crosby-nya Indonesia, luar biasa. Ya, terima kasih. Tuhan memberkatimu. Tuhan terus melipat-lipat gandakan semakin banyak orang mencintai Tuhan. Ciptaan lagumu tadi luar biasa. Ya, saya pikir kamu menyebutkan banyak yang Tuhan telah kerjakan, tak terceritakan. Wah itu luar biasa. Ya, Bu, kamu telah menjadi inspirasi buat kami semuanya. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Ya, terima kasih untuk Ibu yang mendampingi. Ya. Baik, demikian saya kira pengumuman hari ini. Kita akan masuk ke dalam pokok doa, yaitu kita bersyukuri ibadah KBD ini. Kiranya ini bisa berdampak luas, walaupun kita dalam sejumlah kecil. Berharap ke depan kita menikmati suasana, menikmati musiknya, menikmati pilihan-pilihan pujian, menikmati persekutuan, menikmati firman Tuhan yang kita dengar tadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk
ibadah hari ini ya Tuhan. Kami memuji-muji untuk kebaikan Tuhan, kami dimungkinkan untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, puji-pujian, musik yang indah, persembahan pujian indah. Kami diingatkan betapa besarnya dan ajaibnya Engkau ya Tuhan. Kami memuji Engkau untuk kesempatan ini, tidak ada satupun yang kebetulan kami hadir di tengah-tengah tempat ini. Kami memuji Engkau, kiranya iman kami, hati kami terus menggelora untuk memberitakan Injil, menyatakan kasih setia Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan untuk seluruh orang yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, termasuk juga song leader, MC, pemain musik yang mempersembahkan pujian. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bapak dan Saudara, secara khusus kami berdoa untuk pelayanan Yayasan Bina Dunia melalui komunitas Bona Pasogit Diaspora, STT Trinity, Badan Misi Dunia, dan berbagai banyak kegiatan yang dilakukan. Biar kami ya Tuhan mengingat bahwa kegiatan itu karena panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil dan melayani, bukan karena kemampuan kami, karena Allah yang besar. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga yayasan yang kecil ini Tuhan mungkinkan untuk melayani pekerjaan-pekerjaan besar, semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kami tahu ada orang-orang di pelosok-pelosok dari Mentawai, dari berbagai di Kabupaten Toba, Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir, ada orang-orang misi kami yang sekarang berada melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dengan berbagai kesulitan-kesulitannya. Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan mereka supaya terus berkobar-kobar. Tuhan kirimkan berkat-berkat Tuhan. Kirimkan orang-orang yang sehati, yang menyediakan hati, menyediakan daya, dana, doa bagi semua pelayanan ini. Kami menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu seluruh pelayanan di bawah Yayasan Bina Dunia. Secara khusus kami berdoa untuk seluruh pengurus, Tuhan terus menajamkan, memantapkan terus misi, visi yang Tuhan telah tanamkan, supaya tidak bergeser dan Allah semata-mata yang dipermuliakan. Bersyukur Tuhan untuk ibadah bulanan tahun 2025 yang telah berlangsung. Kiranya bulan demi bulan yang kami lalui tahun 2025, itu mengingatkan kami akan kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami mensyukuri itu, bahwa melaluinya Tuhan dipermuliakan. Kami pun dipertumbuhkan di dalam iman percaya kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk STT Trinity Parapat yang telah juga mengganti kepengurusan ketua dan seluruh jajarannya. Kami berdoa supaya kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan memberkati mereka di dalam memimpin, menggerakkan dan menjalankan seluruh roda STT Trinity ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu supaya koordinasi dan pengelolaan kampus Tuhan menolong. Kiranya Tuhan kirimkan juga mahasiswa-mahasiswa yang terbaik, yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk dibina di STT Trinity ya Tuhan. Khususnya dalam tahun ajaran baru yang akan datang, yang sekarang sudah mulai perekrutan. Tuhan kirimkanlah orang-orang yang sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur tadi untuk Badan Misi Bina Dunia yang telah di-sharingkan oleh saudara kami. Kami bersyukur Tuhan menolong badan ini ya Tuhan, menjadi bukan saja organisasi semata-mata, tapi organisasi yang terus menggerakkan orang untuk terus mencintai Tuhan, membawa orang kembali kepada Injil, secara khusus di pelosok-pelosok. Kami menyerahkan kepengurusan BMD, baik konselor, baik misionarinya ya Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami hanya menyerahkan juga bangsa dan negara kami dengan segala persoalan, baik bangsa dan negara ini maupun di belahan dunia yang sekalipun. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, sebagaimana firman-Mu tadi. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang tahu semuanya. Kiranya kami dengan sepenuh hati menyerahkan bangsa dan negara kami
Biarlah kami bukan menjadi bagian dari masalah, tapi Tuhan menjadikan kami menjadi alat Tuhan, menjadi sinar, menjadi terang yang memberikan kekuatan, memberikan pencerahan, menjadi inspirasi bagi sekitar kami. Tuhan menolong kami di tempat kami dimanapun kami berada, pekerjaan, usaha dan apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkatilah. Sekali lagi kami menyerahkan dari presiden, dari sampai baik legislatif, baik eksekutif, baik judikatif, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau berdaulat atas itu. Sekalipun kami mungkin melihat dari sisi kami ada gejolak-gejolak, Tuhan kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah akan meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan keluarga kami sekalipun. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Seperti tema tadi yang diingatkan bagi kita, hidup ini adalah tentang Allah. Hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu semua, seluruhnya adalah tentang Allah, bagi Dia, dan untuk Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu mari kita meresponi dan mengambil komitmen. Jika hidup kita seluruhnya ingin dihidupi oleh tentang Allah, untuk kemuliaan Allah, biarlah hidup kita semakin mengenal Dia, diubahkan oleh Dia, dan hidup bagi Dia, supaya hidup kita menyatakan besar kasih-Nya bagi dunia ini. Mari kita menyanyikan pujian sebagai pengutusan komitmen kita dengan judul lagu Mengenal Dia, Diubahkan, dan Hidup bagi Dia. Jemaat kami undang untuk berdiri. Tuhan, layakkah aku hingga Kau memilihku? Dulu aku pun seterumu, angkuh dan tercela, tapi Engkau beri kami hidup. Kita nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, layakkah aku hingga Kau memilihku? Dulu aku pun seterumu, angkuh dan tercela, hingga Kau beri hidup di dalam anugerah-Mu. Kau memanggil diriku, oh Tuhan, hidupku milik-Mu kini. Ku mau memberi yang terbaik bagi-Mu. Kau kenal segenap jiwaku. Kau ubah hasrat hatiku, baharui hidupku untuk menuju rencana-Mu yang mulia. Ku mau mengenal diri-Mu, diubah oleh kuasa-Mu, biar hidupku menyatakan besar kasih-Mu bagi dunia milik-Mu. Musik memuji itu. Di dalam anugerah-Mu, Kau memanggil diri kami. Oh Tuhan, hidup kami milik-Mu
kini Kau memberi yang terbaik bagi hidup kami. Biarlah hidup kami menyatakan besar kasih-Mu bagi dunia ini. Kita nyanyikan pujian ini di dalam anugerah. Di dalam anugerah-Mu Kau memanggil diriku, oh Tuhan, hidupku milik-Mu kini. Ku mau memberi yang terbaik. Kau kenal segenap jiwa, Kau kenal segenap jiwaku. Kau ubah hasrat hatiku, baharui hidupku untuk menuju rencana-Mu yang mulia. Ku mau mengenal diri-Mu, diubah oleh kuasa-Mu, dan hidupku menyatakan besar kasih-Mu bagi dunia milik-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah kami kembalikan segala yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu kehidupan. Supaya kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi alat kebesaran nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, kemanapun Engkau mengutus kami. Terima kasih Bapa untuk kebaktian, untuk ibadah ini ya Bapa. Biarlah kami boleh pulang sesudah ini, kami boleh pulang ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami, keluarga kami, dan pekerjaan kami. Dan dalam minggu dan bulan ini, dalam bulan yang akan kami hadapi ini, biarlah tangan Tuhan menuntun kami untuk seluruh hidup kami boleh kembali memuliakan Tuhan di hari-hari yang akan kami hadapi. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada murid-murid, dan kita semua kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menerima berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.